peristiwa komunikasi dapat kita lakukan dengan mudah ketika proses komunikasi terjadi. Komunikasi terjadi, kita memerlukan perencanaan mental yang terperinci dari tingkat wacana sampai pada pelaksanaan artikulasinya. Karena kita sebagai penutur, yakni dalam komunikasi, kita memerlukan proses mental dalam produksi ujaran. Dalam proses mental dalam produksi ujaran terdiri dari dua asumsi. Yang pertama, asumsi penutur terhadap pengetahuan mitra tutur atau orang yang diajak berbicara. Suatu kalimat tidak memiliki makna bagi pendengarnya jika semua informasi yang ada di dalamnya adalah informasi baru. Yang kedua, adanya pematuhan terhadap prinsip kerjasama atau kooperatif. Dari produksi ujaran, kita adanya suatu langkah utama sebelum kita memproduksi ujaran. Yang pertama terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat pesan, kedua tingkat fungsional, ketiga tingkat proposisional, dan yang terakhir yaitu tingkat fonologis. Fonologi. Pada tingkat penutur atau pada tingkat pesan ini, penutur mengumpulkan unit-unit makna yang ingin disampaikan, seperti pada contoh pada kalimat Rani sedang menyuapi anaknya. Unit-unit makna di atas seperti Rani adalah adanya wanita, orang tersebut sudah menikah, kemudian mempunyai anak. Nah, dari unit-unit makna tersebut seperti adanya suatu pesan yang ingin disampaikan, yaitu perbuatan seseorang memberikan makan kepada anaknya. Yang kedua yaitu tingkat fungsional, memiliki bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk setiap bentuk leksikal tersebut. Kemudian memberikan fungsi pada kata-kata yang telah dipilih, seperti pada contoh Rani sedang menyuapi anaknya. Rani itu sebagai pelaku perbuatan. Kemudian terdiri dari verba yaitu suap dan resipiennya yaitu anaknya. Kata Rani menjadi subjek, kata anaknya menjadi objek. Dari proses ini menyangkut hubungan sintaksis gramatikal atau fungsi gramatikal. Dan yang ketiga yaitu tingkat posisional. Dalam tingkat posisional ini diwujudkan dalam bentuk konstituen yang dibentuk dan diurutkan. Kemudian adanya pembubuhan afiks pada kata. Seperti contoh, Rani sedang menyuapi anaknya. Kata sedang bertautan dengan menyuapi. Begitu juga dengan katanya bertautan dengan anak. Setelah diproses, afiksasi yang relevan pada verba suap harus ditambah dengan sufiks i. Nah, dari hierarki konstituen inilah menjadi dasar diagram pohon dari tingkat posisional. Dan yang terakhir yaitu tingkat fonologi. Dalam tingkat fonologi ini diwujudkan dalam bentuk fungsi dan mengalami proses fonotatik bahasa diwujudkan dalam bentuk kata seperti Tuti mengikuti aturan fonotatik dalam bahasa Indonesia. Namun ketika adanya kata kututek itu tidak, karena di sini terjadilah proses fonologis yaitu tidak sempurna karena tersangkut pada proses biologis dan neurologis. Kemudian dari proses produksi ujaran terdiri dari dua, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dari perencanaan terdiri dari tiga. Yang pertama, wacana, kalimat, dan konstituen.
Kemudian dari pelaksana terdiri dari dua. Yang pertama, program artikulasi dan artikulasi. Di sini dibahas dari perencanaan yang terdiri dari wacana. Wacana sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dialog dan monolog. Pembedanya terletak pada tindak interaksi antara pembicara dengan pendengar. Dialog ini terdapat paling tidak dua pelaku, yaitu yang berbicara dengan yang diajak berbicara atau lawan berbicara. Kemudian dalam monolog hanya terdapat satu pelaku, hanya ada satu pelaku, dan wacana lisan hanya satu pembicara. Kalau wacana tulis hanya penulis sebagai pelakunya. Kemudian kalimat itu sebagai struktur tematik berkaitan dengan penentuan berbagai unsur dalam kaitannya dengan fungsi gramatikal atau semantik dalam kalimat. Nah, di sini adanya hubungan yang berkaitan dengan fungsi gramatikal. Kemudian konstituen. Dan dari konstituen inilah dipilihnya kata yang maknanya tepat seperti yang kita hendaki. Seperti pada contoh, seandainya referensinya itu adalah seorang pria, maka kalau ia suka dengan orang tersebut, maka ia memilih kata yang kita kehendaki seperti rajin. Nah, di sini konstituennya itu seorang pria.